Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, nabiyyina Muhammad ibn Abdillahi dhawis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di kesempatan siang hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah. Kita masuk di hari pertama di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan sebagaimana kita tahu adalah bulan yang mengandung banyak sekali keberkahan. Sampai-sampai dalam salah satu hadis Nabi SAW menyampaikan, qad ja'akum syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan tersebut, yakni bulan Ramadan, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa suffidatis syayatin, bahkan dibelenggu setan-setan. Hanya banyak pertanyaan, Ustaz, katanya di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi masih ada orang yang ngaku Islam tapi kemudian dia tidak berpuasa, makan di warteg kelihatan kakinya doang gitu ya. Nah, jadi yang dibelenggu itu setan dari jenis jin. Nah, dari jenis manusia kira-kira bagaimana? Apakah dibelenggu? Ternyata belum sepertinya ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan datangnya bulan Ramadan itu senang. Insyaallah termasuk yang hadir di sini, ketika datangnya bulan Ramadan termasuk kita senang. Ya. Kenapa senang? Karena tadi bulan Ramadan mengandung banyak sekali keberkahan. Bahkan kalau ditanya apa yang paling dirindukan di bulan Ramadan, orang kan ditanya apa yang paling dirindukan di bulan Ramadan. Ternyata banyak orang jawab yang paling dirindukan di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Semua rindu azan maghrib ya. Memang betul, dalam salah satu hadis Nabi menyampaikan, lis-shaimi farhatan. Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, buat orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan. Apa dua kesenangan dan dua kebahagiaan itu? Farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kesenangan, kebahagiaan nanti kalau kita bertemu dengan Allah di akhirat.
Dan yang kedua, wa farhatun inda iftarihi, dan senang bahagia kalau nanti kita berbuka puasa. Ya. Jam-jam segini biasanya jam-jam rawan. Ya. Makanya alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini diadakan kajian. Saya kira awalnya ba'da zuhur ini kajiannya kultum. Ternyata kata panitia durasinya 1 jam. Masya Allah. Hati-hati ya. Saya sering menyampaikan hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena banyak orang kalau bulan Ramadan itu masuk masjid, doanya bukan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, tapi doanya bismikallahumma ahya wa amut. Akhirnya pas zuhur itu masjid rame. Tapi rame bukan sama orang yang kajian. Alhamdulillah di sini kajian. Biasanya terutama masjid perkantoran ramenya apa? Tidur. Bahkan sampai pakai dalil ya. Apa ditanya, "Kenapa tidur mulu di bulan Ramadan?" Dia bilang, "Naumus shaimi ibadah," katanya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya. Padahal ternyata saya coba cek baca hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinilai oleh para ulama ahli hadis termasuk Imam Al-Iraqi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Karena salah satu periwayatnya ada yang dituduh berdusta. Ya. Maka kita tidak boleh menyandarkan tidurnya kita di bulan Ramadan pada hadis ini. Kan kadang apalagi sekarang banyak di hari pertama Ramadan ini libur. Ya. Ba'da subuh kita tidur sampai zuhur. Zuhur tidur lagi sampai asar. Asar tidur lagi sampai maghrib. Kemudian kita dengar azan maghrib. Tadi azan yang paling kita rindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati kita bilang, alhamdulillah ya Allah, puasa hari ini terasa begitu cepat. Isinya tidur semua. Ya. Nah hati-hati ya. Maka kita optimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan amalan terbaik. Ya. Jangan sampai tadi isinya diisi dengan naum semuanya, tidur semuanya. Nah, alhamdulillah ternyata durasinya 1 jam, bahkan ada tanya jawab. Dan biasanya kajian zuhur itu selain mungkin kalau di bulan puasa itu campur ya, antara ngantuk, lapar. Kadang-kadang kan kalau jam-jam segini pulang ke rumah lihat kecoa aja mirip korma. Ini kecoa apa korma gitu. Nah mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan di siang hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, duduknya kita di sini ya, menuntut ilmu sebagaimana disebutkan ada 4 keuntungan kata Nabi. Ada 4 keuntungan buat orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah, yakni di masjid salah satunya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isi kitab Allah tersebut, mempelajari Al-Quran tersebut. Maka kata Nabi ada 4 keuntungan. Apa keuntungan yang pertama? Apa kebahagiaan yang pertama? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. 1, pasti akan turun kepada mereka yang namanya ketenangan. Makanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, salah satu cara untuk mencari ketenangan adalah duduknya engkau di majelis ilmu. Yang kedua, ketenangan itu akan didapat ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ketenangan itu akan didapat kalau kita sedang berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang hadir di sini sholat zuhur berjamaah, insya Allah saya optimis, saya berbaik sangka termasuk orang-orang yang saleh. Ya, apa Ustadz ciri orang yang saleh? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ciri orang saleh itu kalau engkau melihat wajahnya mengingatkan dirimu kepada Allah.
Coba lihat teman di sampingnya, ingat sama Allah atau ingat sama yang lain? Oh, kayaknya kemarin minjem duit belum balikin gitu. Ya, atau ingat sama yang lain. Kalau mengingatkan sama Allah berarti termasuk insya Allah orang-orang yang saleh. Yang kedua, ciri orang saleh itu apa? Kalau kita melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran syariat, maka segera dia mengingatkan diri kita. Ya, maka kata Nabi SAW, agar kita mendapatkan ketenangan, yang pertama illa nazalat alaihimus sakinah, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua, keuntungan orang menuntut ilmu itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah. Salah satu di antara doa kita, terutama di bulan Ramadan, adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat dari Allah? Duduk di majelis ilmu, salah satunya. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah, disesaki, bahkan bukan hanya disesaki tapi juga didoakan oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, disebutkan namanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang namanya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur, ya hadirin jamaah sekalian, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir duduk di majelis ilmu. Bahkan ini kata Imam Ibnu Katsir, salah satu kita ini sering berdoa. Di antara doa kita itu, kalau orang Indonesia bilangnya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Apa salah satu di antara kebaikan di dunia? Bisa menuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Katsir, salah satu di antara bentuk kebaikan Allah di dunia adalah kita bisa mengkaji, duduk di majelis ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu di bulan Ramadan kita perlu mengetahui apa amalan utama di bulan Ramadan, apa amalan istimewa di bulan Ramadan, supaya kita di bulan Ramadan ini jangan gagal fokus. Karena banyak orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia gagal fokus. 10 hari pertama masjid yang rame, 10 hari kedua rumah makan yang rame. Apa rumah makan? Bukber. Ya, biasanya kalau banyak orang kalau 10 hari kedua tuh mulai rame bukber. Ramadannya baru hari pertama, list buka bersama udah muncul di grup WA tuh. Alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, ya. Nah, hati-hati. 10 hari ketiga yang rame kadang-kadang di jalan pada mudik. Nah, bukan berarti bukber tidak boleh, bukan berarti mudik gak boleh. Saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau bukber, kalau bisa satu paket dengan apa? Dengan tarawehnya. Karena rata-rata kalau orang buka bersama, taraweh apa enggak? Biasanya lewat tarawehnya, ya. Nah, maka di kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa amalan istimewa, apa amalan utama yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. Dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau menjelaskan ada 5 amalan istimewa yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. Ada berapa amalan? 5. Apa 5 amalan istimewa itu? Kata beliau, yang pertama amalan istimewa di bulan Ramadan itu adalah sedekah. Ya, apa? Sedekah. Kenapa sedekah? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan afdhalus sadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan lain tidak utama, bukan. Tapi kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, keutamaannya berlipat ganda.
Bahkan Nabi itu disebutkan ajwadan nasi bil khair. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya Nabi bertambah seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan ada sedekah tertentu ya yang itu diberikan pahala yang berlipat ganda. Kata Nabi dalam hadis sahih, man fattara sha'iman falahu aw kutiba lahu ajrun mithla ujuri shaimi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan menu berbuka kepada orang yang berpuasa, falahu aw kutiba lahu ajr, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa sedikit pun berkurang pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi misalkan kita intinya berbagi takjil ya. Nah, berbagi takjil itu ternyata pahalanya luar biasa. Ya. Nah, dan juga di bulan Ramadan ini siapkan budget buat bersedekah. Ya, ini masjid masih membangun ya. Nah, maka kesempatan bulan Ramadan ini agar pahalanya berlipat ganda, ya salah satunya kalau di antara kita ada yang kelebihan rizki, maka wakaf untuk pembangunan masjid. Ini luar biasa. Dan tidak disebut kebaikan. Perhatikan dalam Al-Quran, Allah katakan begini, ada yang menarik. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, lan tanalul birra, belum disebut dengan kebaikan hatta tunfiku, sampai kalian berinfak, mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Pertanyaannya, kalau kita yang di rumah, yang dicintai apa di rumah? Apa Pak? Istri. Jadi istri mau diinfakkan. Kemarin ibu-ibu saya tanya, yang dicintai di rumah apa? Suami gitu ya. Jadi suami mau diinfakkan ya. Kata Allah, belum termasuk kebaikan sampai kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Masuk masjid, bawa uang 100 ribunya ada 5, 20 ribunya ada 5, 2 ribunya dari 5. Kira-kira yang dimasukkan kotak amal yang berapa Pak? Hah? Banyak kan jawabnya 2000 Ustaz. Bahkan di beberapa tempat ijma, sepakat yang dimasukin ke dalam kotak infak adalah 2000. Ya. Sambil berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikan uang 2000 ini wasilah saya masuk ke dalam surga. 2000. Ya. Kata guru saya, wah, 2000 itu sama kalau kita di jalan bayar toilet ya. Nanti khawatirnya di surga cuma dapat toilet doang, toilet surga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau ada 100.005, 20.005, ya, di dompet kita bawa uang tuh cash 2.005, maka yang paling bagus apa? Ambil yang 100.000-nya satu, masukkan ke dalam kotak infak. Ya. Kita punya baju di rumah ini yang bagus, yang kita cintai, yang kita senangin ada 5. Yang jarang dipakai ada 5. Ya. Yang gak pernah dipakai ada 5. Kira-kira biasanya yang dikasih sama orang yang keberapa tuh? Yang gak pernah dipakai, ini infak buat saudara-saudara saya yang membutuhkan. Itu bagus, keren. Tapi ada yang lebih bagus, ada yang lebih keren lagi. Apa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum termasuk kebaikan sampai kita menginfakkan sesuatu, memberikan sesuatu apa yang kita cintai. Ya. Nah, itu kadang-kadang yang berat itu seperti itu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau ini kalau kita baca sejarahnya itu luar biasa. Sampai ada pakaian yang beliau kenakan. Beliau itu punya pakaian
Kalau dikonversi ke rupiah, ternyata harganya bisa sampai 12 juta pakaian. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi ada yang kita jangan lihat bagaimana mewahnya pakaian Utsman. Ya, mewahnya pakaian Utsman enggak. Satu ketika kita juga lihat bagaimana budget sedekahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Nabi SAW karena melihat Masjid Nabawi itu makin hari semakin penuh jamaahnya, makin hari makin penuh jamaahnya, maka Nabi di samping Masjid Nabawi ada tanah yang perlu dibebaskan. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian ya, yang mau dibangunkan oleh Allah istana di surga, tanpa mikir panjang, ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau bebaskan tanah di samping masjid. Berapa budget sedekahnya? Berapa budget infaknya Sayyidina Utsman? Saya lupa hitungan dinarnya, lupa. Tapi kata para pakar, kalau dikonversi ke rupiah itu budget sedekahnya 145 miliar. Sekali sedekah 145 miliar. Ya, makanya di Madinah itu masih ada hotel yang kabarnya itu wakaf dari Sayyidina Utsman bin Affan. Saya pulang kemarin umroh tanggal 27 Februari, saya melihat ketika jalan-jalan di Madinah ada hotel yang namanya hotelnya Funduk Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Itu bermakna harta beliau ya masih ada sampai hari ini. Ya, pahalanya masih mengalir sampai hari ini. Itu luar biasa. Maka seseorang, harta kita yang hakiki bukan apa yang kita simpan, bukan apa yang kita miliki, tapi harta kita yang hakiki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Seseorang akan dikenang bukan dengan apa yang dia miliki, tapi dengan apa yang dia keluarkan, apa yang dia berikan. Nah, makanya bulan Ramadan adalah momentum ya yang begitu luar biasa ketika kita ingin menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Dan ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, amalan utama ya, amalan istimewa di bulan Ramadan yang pertama adalah sedekah. Bahkan sedekah itu disebutkan as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ini pertama ya. Jadi kalau ditanya oleh-oleh dari pengajian siang, apa amalan istimewa di bulan Ramadan? Yang pertama apa? Sedekah ya. Yang kedua, amalan istimewa di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Dalam hadis sahih Nabi SAW menyampaikan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, barang siapa qama, yang berdiri ya untuk salat, ibadah, menghidupkan malam, ramadana, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dasarnya karena iman, wahtisaban, dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kalimatnya di sini Allah mengatakan ghufira, namanya fiil madhi majhul ya. Ini menggunakan kalimat past tense, bentuknya passive voice, yang artinya diampuni, telah diampuni. Apa maknanya? Orang yang berdiri di malam hari, menghidupkan malam dengan sholat dan lain sebagainya, maka otomatis dosanya diampuni tanpa menunggu, otomatis dosanya diampuni dengan catatan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, sebagaimana kita biasa, diawali setelah sholat isya itu melaksanakan sholat, namanya sholat apa? Tarawih.
Apa itu Ustaz tarawih? Jadi tarawih itu begini. Sebagian ulama mengatakan tarawih itu dari kata tarwihah, ya, tarwihah artinya istirahat sejenak. Jamaknya tarawih, salat yang banyak istirahatnya. Kenapa banyak istirahatnya? Karena dulu aslinya tarawih itu adalah salat yang dilakukan oleh Nabi. Salatnya bacaannya panjang, salatnya lama. Bahkan disebutkan para sahabat itu ketika mereka mengikuti salat tarawih bersama Nabi itu sambil bersandar di atas tongkat-tongkat mereka. Saking lamanya, saking panjangnya salat Nabi. Ya. Nah, itu salat tarawih itu begitu asalnya. Dan kalimat tarawih sendiri salah satunya ditemukan, ya, diriwayatkan Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Beliau menukil hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin. Beliau salat 4 rakaat, thumma yatarawwah. Kemudian beliau istirahat sejenak. Kenapa Nabi istirahat sejenak? Karena dulu Nabi melakukan salatnya lama dan panjang. Ya. Ustaz, gimana gambaran salat Nabi? Gimana gambaran salat malamnya Nabi? Ya, ada banyak riwayat. Salah satunya riwayat dari Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Satu ketika Nabi salat malam, kata Hudzaifah, dan di belakang Nabi Hudzaifah ikut bermakmum. Jadi Nabi salat malam, di belakang Nabi Hudzaifah ikut bermakmum. Di rakaat pertama, fi rakaatil ula, kata Hudzaifah, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nabi baca surat Al-Baqarah. Kira-kira kalau kita lagi sholat taraweh, imamnya baca surat Al-Baqarah, seneng apa sedih, Pak? Hah? Banyakan sedih gitu. Kenapa sedih? Pasti panjang kan? Tapi beda kalau imamnya baca Qul huwallahu ahad. Seneng apa sedih? Seneng. Besok-besok repeat order taraweh di Al-Hidayah lagi gitu. Kemarin juga Qul huwallah. Nabi, kata Hudzaifah, di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Berapa ayat? Sampai ayat 100. Sampai 100 ayat. Dalam hati Hudzaifah, setelah Nabi masuk ke ayat 100, kata Hudzaifah, sepertinya Nabi akan ruku karena udah 100 ayat. Ternyata setelah ayat ke-100 Nabi tidak ruku, Nabi melanjutkan bacaannya sampai akhir surat Al-Baqarah. Padahal ini baru rakaat berapa? Pertama ini. Rakaat pertama. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai Al-Baqarah. Dalam hati Hudzaifah, udah selesai Al-Baqarah, pasti Nabi ruku. Ternyata Nabi tidak ruku, tapi Nabi melanjutkan bacaannya ke surah An-Nisa. Di riwayat tersebut ke surah An-Nisa dulu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Berapa ayat? Sampai akhir surah An-Nisa. Ini rakaat pertama. Selesai An-Nisa, dalam hati Hudzaifah, pasti Nabi ruku. Ternyata Nabi tidak ruku. Nabi melanjutkan bacaannya ke surat Ali Imran. Ya, berapa ayat, Pak? Sampai akhir ayat surat Ali Imran. Ya
ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Selesai Ali Imran, baru kemudian kata Huzaifah, Nabi ruku, dan lamanya ruku Nabi sama dengan lamanya ketika beliau berdiri. Ya, ini kira-kira kita kuat gak melaksanakan sholat seperti itu? Kayaknya malam ini sholat, besok masjidnya ditutup, disomasi sama jamaah. Sekali taraweh tiga surat. Ya, ini Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bacanya di rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Makanya Ummul Mukminin mengatakan dalam salah satu riwayat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Engkau jangan bertanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi dan bagaimana panjangnya sholat Nabi. Emang Nabi kalau baca Quran gimana Ustaz? Lihat riwayat Ummu Salamah. Lamma su'ilat Ummu Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Ummu Salamah ditanya tentang bagaimana cara baca Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Salamah menjawab, kana, adalah Nabi yuqatti'u qira'atuhu ayatan. Adalah Nabi kalau baca Quran itu dipotong satu ayat. Jadi Nabi kalau baca Quran itu tidak diwasol, ya. Kita mungkin bacanya satu juz tapi Al-Fatihahnya diwasol. Tapi kalau Nabi tidak diwasol, walaupun tentu bacaan diwasol atau disambung ini dibolehkan. Contohnya misalkan ketika kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, potong. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, ya. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah gitu cara bacanya Nabi, kata Ummu Salamah. Udah panjang bacaannya, ya, cara bacanya juga tartil. Makanya kalau kita, ya, jangankan melaksanakannya Pak, membayangkannya saja kayaknya tidak kuat, ya. Saya pernah di satu masjid, Ustaz, tapi bukan sholat taraweh, tahajud 10 hari terakhir. Ustaz, di masjid ini bacaannya pengen 1 juz. Ya udah kita 1 juz baca, ya. Ternyata belum selesai 1 juz sudah banyak yang dehem gitu ya. Makin panjang ternyata makin banyak yang dehem. Jadi saya udah mengerti sekarang, ternyata dehem itu kode, ya. Kalau saya sholat Jumat ngimamin agak panjang suratnya, yang dehemnya banyak biasanya. Gitu ya. Nah, itu bermakna Ustadz ruku gitu. Ustadz ruku gitu. Ya, jadi kalau kita kebetulan diminta jadi imam, ya itu harus ngerti itu. Kalau banyak yang dehem, jangan-jangan, ya, jangan-jangan itu minta apa? Minta cepat-cepat ruku. Nah, ini sholat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurang lebih sholat tarawehnya pun tidak jauh beda dengan itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan satu ketika Nabi sholat malam, aku ikut bermakmum. Setelah aku ikut bermakmum, sampai aku, kalau bahasa kitanya apa? Sampai aku, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai aku berpikiran jahat. Ditanya Abdullah bin Mas'ud, emang apa pikiran jahatnya? Aku ingin membatalkan sholatku dan aku kabur, ya, ketika Nabi sholat malam. Itu luar biasa, ya. Nah, asalnya sholat tarawih itu begitu, jadi panjang lama bacaan. Makanya Nabi melaksanakan sholat tarawih hanya 3 malam. Dalam satu riwayat hanya 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat Nabi tidak keluar ke masjid. Kenapa? Karena Nabi khawatir sholat tarawih menjadi kewajiban. Karena pada waktu itu syariat masih turun, wahyu masih turun. Kalau tarawih ini diwajibkan, maka akan memberatkan umatnya. Maka pasca itu, ya, setelah itu para sahabat kadang sholat masing-masing. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang masing-masing, ya. Baru di zaman Umar bin Khattab disatukan dalam satu jamaah laki-laki
diimami oleh Ubay bin Ka'ab, jamaah perempuan diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, itu sejarahnya, ya. Nah, dan ini salah satu amalan utama di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Ustadz, setelah taraweh, apakah boleh saya melaksanakan salat tahajud? Para ulama mengatakan boleh. Ya, boleh, asal tidak melaksanakan salat witir 2 kali, ya. Nah, tapi kalau salat taraweh kemudian setelah itu saya mau tahajud lagi, maka boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah itu ya, tentang yang kedua, amalan utama di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. 1, sedekah. 2, qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Yang ketiga, di antara amalan istimewa, amalan utama di bulan Ramadan yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan membaca Al-Quran? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan Ramadan yang pertama kali justru dengan Al-Quran, baru Allah kaitkan Ramadan dengan puasa. Ya, perhatikan di ayatnya, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Jadi pertama Allah mengaitkan Ramadan justru dengan Al-Quran, baru kemudian Allah mengaitkan Ramadan dengan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka disebutkan oleh banyak ulama, Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan Nabi SAW itu biasa di bulan Ramadan itu bertalaki dengan malaikat Jibril. Ustaz, dapat talaki itu menyetorkan bacaan, menyetorkan hafalan di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril mengoreksi bacaan atau hafalannya Nabi SAW. Itu setiap bulan Ramadan. Maka dari riwayat-riwayat ini, para sahabat itu kalau datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba membaca dan menghatamkan Al-Quran, bahkan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Sampai riwayat kepada kita Imam Syafi'i misalkan, Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran minimal 60 kali khatam. Imam Syafi'i. Ustaz, gimana caranya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam? Jangan ngukur kemampuan Imam Syafi'i dengan kemampuan kita, tidak sepadan, ya. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam minimal di dalam sholat dan juga di luar sholat. Gimana bacanya? Bacaannya biasanya dengan baca hadr. Jadi baca Quran itu kan ada 3, ya, yang disebut tartil, kata para ulama, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil itu 3. Ada namanya tahqiq, bacaan yang lambat, biasanya digunakan untuk mengajarkan, ya. Biasanya digunakan untuk mengajarkan hafalan atau sedang menyetorkan dan seterusnya. Yang kedua ada tadwir, itu bacaan sedang, ketika kita jadi imam atau ketika kita membaca Al-Quran seperti biasanya. Dan yang ketiga ada bacaan namanya hadr, itu bacaan cepat dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Itu ada salah seorang mukri, ya, pembaca Al-Quran, qori di kota Madinah, nanti bisa dilihat di YouTube, namanya Syekh Ahmad Diban. Ketik di YouTube Syekh Ahmad Diban. Beliau menghatamkan Al-Quran dengan cara hadr 30 juz, itu 7 jam 30 menit. Jadi bisa hatam Quran itu kalau bacaannya sudah mutkin, bacaannya sudah bagus, ya,
bacaannya sudah diakui mungkin lah gitu ya, benar, lancar dan benar, itu 30 juz itu hanya membutuhkan waktu 7 jam 30 menit. Saya coba hitung 1 juznya berapa menit. Ternyata beliau Syekh Ahmad Diban ini 1 juz hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, ada di YouTube rekaman. Cuman pesannya buat kita, don't try at the home gitu. Jangan coba-coba kita mencoba seperti itu di rumah. Kenapa demikian? Kita mah tahsin aja belum lulus-lulus. Tahsin aja baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim udah disalahin sama ustadznya. Salah katanya. Ya kita mah minimal sejam 2 jam lah. Ya. Maka kemampuan Imam Syafi'i kalau kita ingin bandingkan dengan orang sekarang masih ada seperti itu. 2019 saya mendampingi salah satu syekh dari Palestina. Ya, kata beliau di Palestina itu di kota Gaza, ya, kalau mau disebut hafidh itu harus menyetorkan hafalan 30 juz 1 kali duduk. Dan beliau itu salah satu yang menyetorkan hafalan 30 juz sekali duduk, dari ba'da subuh sampai ba'da asar tanpa ada satu pun salah katanya. Ya, kita mah kadang baca aja banyak yang salah. Ini hafalan. Ya, nah tentu Imam Syafi'i lebih dari itu. Maka wajar kalau dikatakan Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam. Wah, gimana bacanya itu? Ya, tentu kemampuan Imam Syafi'i jauh dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita gak usah 60 kali khatam lah. 3 kali khatam, 5 kali khatam udah luar biasa. Ya. Jangan sampai di bulan Ramadan gak hatam-hatam. Ya, seumur hidup gak pernah hatam Quran. Minimal di Ramadan kita bisa menghatamkan apa? Al-Quran. Maka Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Imam Hasan Al-Basri, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 30 kali minimal. Ya. Bahkan Imam Malik bin Anas, beliau tinggalkan kajian hadis, tinggalkan kajian fikih. Kalau masuk bulan Ramadan, beliau fokus untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena Allah melipat gandakan pahala bacaan Al-Quran itu luar biasa. Di bulan biasa saja, di bulan biasa selain bulan Ramadan, bacaan Quran itu kan satu hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, kata Nabi. Siapa yang membaca satu huruf harfan min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Tapi alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Ya, jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Hitung-hitung, percayalah 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Di bulan selain Ramadan pahalanya 10 kali 10 berapa? 190. Tapi bukan berarti kita ngitung-ngitung pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah dapat 190. Cukup kayaknya buat ongkos. Bukan. Tapi kata para ulama, hadis-hadis seperti ini maknanya litarghib, sebagai motivasi. Apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala bacaan Al-Quran kita berkali-kali lipat. Makanya para ulama itu, orang-orang soleh di zaman dulu, ketika masuk bulan Ramadan, mereka semangat ya untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, coba dari sekarang, mumpung baru hari pertama, kita ditarget mau berapa kali khatam bulan Ramadan. Kita mah kadang-kadang masuk hari pertama ingatnya udah ini kan, udah yang lain ya. Wah, alhamdulillah sudah masuk hari pertama Ramadan, berarti 29 hari lagi lebaran gitu. Jadi yang diingatnya lebaran, puasanya belum selesai, lebarannya udah diingat, ngitung-ngitung lebaran ya. Peluang untuk beramal kebaikan. Nah, maka kembali lagi, yang ketiga, amal utama di bulan Ramadan adalah membaca dan menghatamkan Al-Quran. 1 sedekah, 2 qiyamul lail, salah satu diantaranya tarawih, 3 membaca dan menghatamkan
Al-Quran. Yang keempat, di antara amalan istimewa, ya, amalan istimewa di bulan Ramadan yang keempat adalah di 10 hari terakhir i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Mulazamatul masjidi lil ibadati taqarruban ila Allah azza wa jalla. Yang disebut dengan i'tikaf itu adalah mulazamatul masjidi, ya, berdiam diri di masjid, tinggal di masjid dalam rangka ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Kita duduk di sini setelah sholat duhur, daripada pulang ke rumah gak bisa makan atau pulang ke rumah juga, daripada tidur, ya, mending ngabuburit iktikaf di masjid sambil dengerin kajian. Maka itu dapat pahala iktikaf, ya. Dan ada iktikaf yang lebih utama, ya, yang pahalanya besar. Kapan? Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tentunya dilakukan oleh Nabi. Karena kata Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ya'takifu menggunakan kalimat fi'il mudhari, present tense, ya. Dan kata para ulama, fi'il mudhari itu yufidul istimrar. Maknanya adalah dilakukan oleh Nabi secara berkelanjutan, ya. Ya'takifu, senantiasa, selalu beriktikaf. Kapan? Al-ashr al-awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan kalau Nabi masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa kata Ummul Mukminin? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada 3 yang beliau lakukan. Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Apa tujuannya? Tujuannya fokus beribadah, ya. Tidak terlalu banyak makan tapi fokus beribadah. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Yang ketiga, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, ya. Maka niatkan dari sekarang, nanti 10 hari terakhir mau iktikaf. Ustaz, gak bisa 10 hari full, gak apa-apa. Iktikafnya, kalau saya nyebutnya iktikaf ngalong. Indonesia ini kan orangnya kadang-kadang iktikafnya ngalong, datang ba'da isya, pulang ba'da subuh, ya. Walaupun asalnya iktikaf 10 hari terakhir itu full di masjid asalnya. Tapi kalau masih ada kesibukan, ya, masih kemudian ada pekerjaan, ya, apalagi bapak-bapak mungkin yang masih bekerja, maka gak apa-apa, datang ba'da isya, pulang setelah subuh, ya. Nggak bisa juga 10 hari terakhir, ya, luangkan 5 hari terakhir atau 5 hari di 10 hari terakhir itu. Nggak bisa 5 hari, 3 hari deh. Nggak bisa 3 hari, 1 hari deh, ya. Masa untuk dunia kita bisa, ya, untuk akhirat enggak, jangan sampai. Nah, apa salah satu tujuan itikaf? Salah satunya adalah mencari malam Lailatul Qadar. Salah satu tujuannya. Yang malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kata para ulama, kalau kita baca Quran di malam itu seakan-akan kita baca Quran 1000 bulan. Kalau kita sholat di malam itu seakan-akan sholat 1000 bulan. Kalau kita zikir di malam itu seakan-akan kita zikir 1000 bulan, ya. Jadi itu luar biasa iktikaf. Dan yang terakhir, walaupun mungkin kurang dari 1 jam, karena khawatir kalau 1 jam tadi jadi bismikallahumma ahya bismika amut, ya. Yang terakhir, ya, dan langsung kalau sudah saya sampaikan yang terakhir langsung melek kan, ya. Wah, udah mau beres ceramahnya katanya. Yang terakhir, yang kelima, di antara amalan istimewa di bulan Ramadan, kalau kita ada rizkinya, ada hartanya, kuat fisiknya, maka disunnahkan untuk umroh, ya, umroh. Dalam salah satu hadis Nabi sampaikan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, ya, umroh di bulan Ramadan itu seakan-akan sama pahalanya, sama nilainya, seakan-akan dia haji bersamaku.
Makanya bulan Ramadan itu biasanya umroh itu penuh, ya. Ramadan itu penuh, biayanya mahal. Kadang-kadang begitu. Bahkan saya dapat info terakhir, yang mau iktikaf di Masjidil Haram itu harus pakai aplikasi, ya. Dan tidak boleh menggunakan teknologi, kemudian nggak boleh keluar kecuali untuk kebutuhan, ya, untuk makan misalkan, untuk misalkan buang ke toilet dan seterusnya, ya. Nah, kabar terakhir demikian untuk yang mau iktikaf di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ya. Nah, kenapa? Supaya kita bisa fokus beribadah. Dan itu diantara sunnah berikutnya yang kelima, ya, yaitu berangkat umroh kalau kita diberikan rezeki fisik yang kuat, ya, waktunya ada, ya. Maka salah satu guru kami pernah menyampaikan, ya, kalau ingin lihat siapa orang yang paling soleh di dunia, lihat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Biasanya mereka akan iktikaf penuh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya. Nah, kalau kita belum sanggup ke sana, maka berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan. Nah, inilah 5 amalan istimewa yang hendaknya kita perbanyak, ya, yang hendaknya kita perbanyak dan kita fokuskan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan taufik buat kita, senantiasa Allah memudahkan buat kita untuk bisa melaksanakan amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada waktu silahkan, kalau ada pertanyaan mungkin, ya. Kalau ada kesalahan penyampaian semata-mata kebodohan saya pribadi, dan kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 5 menit lagi. 1, 2 dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap datangnya bulan Ramadan, kita melihat suatu fenomena, selalu sering ada sholat tarawih yang kilat gitu, Ustadz. Tarawih yang kilat. Kilat ya, cepat ya. Betul. Jadi sebaiknya sholat tarawih itu dilakukan seyogyanya ya, dilakukan dengan bacaan surat-surat yang pendek, ataukah dengan bacaan-bacaan surat yang sedang, atau disesuaikan dengan pada zamannya Nabi, atau disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, Pak Ustadz. Betul. Karena apa? Profesi dan pekerjaan orang itu berbeda-beda, Pak Ustadz. Betul. Ada yang sangat berat, ada yang tukang panggul, ada yang gitu. Kalau yang pensiunan enak, Pak Ustadz, harusnya nongkrong di masjid terus gitu, Pak. Ya, hanya itu Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi sekalian. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Fadiano Faliano. Mau tanya Ustadz, apa ciri-ciri kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, 2 itu. Baik. Tarawih itu yang bagus yang seperti apa? Ya. Apakah panjang bacaannya seperti zaman Nabi, atau yang pendek-pendek saja, atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat? Pertama, di dalam sholat ada SOP-nya, syarat dan ketentuan itu berlaku, ya. Di zaman Nabi dulu pernah ada orang yang sholat, kemudian sholatnya cepat, kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi? Salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, karena hakikatnya kamu belum sholat. Dia sholat lagi, cepat lagi. Mungkin dia mikir, saya belajar sholat udah dari kecil, masa lambat terus sholatnya gitu kan? Cepat lagi sholatnya. Kata Nabi apa? Salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, hakikatnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, ya, kemudian Nabi suruh ngulang lagi. Kata orang ini, ya Rasul, sesungguhnya sholat yang aku lakukan tidak bisa lebih baik daripada yang telah aku lakukan tadi. Apa jawaban Nabi? Idza kumta ila sholati fasbighil wudu'a thumma istaqbilil kiblata fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk sholat, 1, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbir.
Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ya dari ayat yang paling kau mudah dari Al-Qur'an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sampai engkau tumaninah rukuknya. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Berdiri sampai engkau tumaninah berdirinya. Tsummasjud, sujud hatta tatma'inna sajidan. Sampai tumaninah sujudnya. Tsummajlis, duduk sampai tumaninah duduknya. Tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakan salatmu itu semuanya ya secara berurutan tadi. Maka sepakat para ulama di antara syarat sahnya salat itu ada tumakninah. Apa itu pun tumakninah? Berdiam sejenak sekedar membaca bacaan. Baik itu bacaannya subhanallah atau subhana rabbiyal azim ketika ruku ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, dan seterusnya. Jadi sekedar begitu. Kalau saya perhatikan wallahu a'lam bishawab, di beberapa tayangan yang tarawih kilat itu sepertinya jangankan baca subhanallah ya, baca apapun kayaknya nggak sempat. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Nah, makanya kan kalau tidak salah sempat ada ditegur tuh oleh majelis ulamanya ya. Jangan sampai juga kita bangga, alhamdulillah Ustadz kita punya prestasi. Apa prestasinya? Tarawih tercepat di dunia ya, 20 rakaat 10 menit ya. Jadi ini menyalahi, wallahu alam, sependek pengetahuan bisa jadi menyalahi syariat. Maka seandainya di satu tempat itu ya, di satu tempat itu masyarakatnya sibuk bekerja dan seterusnya, sehingga kalau sholat tarawih panjang berat, maka tidak mengapa baca ayat yang pendek-pendek. Saya kalau di kampung ya, di kampung kami dulu kalau sholat tarawih itu, sholat tarawihnya 11 rakaat ya, 11 rakaat itu bacaannya dari At-Takatsur sampai Anas ya. Sah gak sholatnya? Sah ya, sah gitu. Nah sekarang mulai kita bacanya nggak At-Takatsur sampai Anas, tapi mulai Al-Baqarah cuma 3 ayat, Al-Baqarah setengah halaman, mulai ada peningkatan ya. Jadi masyarakat kita ini sebelum melaksanakan ritual ibadah perlu juga ada edukasi. Jadi di kita itu kadang-kadang tanpa edukasi langsung, harusnya ada edukasi dulu nih, tarawih ini yang bagusnya seperti ini ya. Sekarang mulai muncul beberapa masjid, alhamdulillah, minta Ustadz di masjid ini pengen tarawehnya 1 juz, dan itu permintaan jamaah. Itu mulai ada masjid yang seperti itu ya, mulai ada permintaan seperti itu. Di masjid ini pengen nyobain tarawehnya berapa? 1 juz, sehingga 1 bulan itu hatam 1 Al-Quran. Jadi kalau sudah tersadarkan ya, makanya kalau sudah tersadarkan capek itu hilang. Makanya rehatnya Pak Nabi dan para sahabat itu ketika kapan? Ketika sholat. Kalau kita sholat itu yang tadinya gak inget jadi inget kan. Contoh, lupa nyimpen dompet, coba cari di dalam sholat kan. Jadi inget tuh, Allahu Akbar, langsung ketemu biasanya. Yang tadinya gak inget jadi inget. Kalau Nabi sholat semuanya jadi lupa ya, nikmat sholat itu ya. Nah maka perlu masyarakat kita, terutama di beberapa tempat mungkin perlu edukasi dulu, taraweh ini aslinya begini. Tapi kalau dalam pelaksanaannya ya tidak terlalu panjang, sederhana, nggak masalah. Yang penting tetap ada tumakninahnya, syarat sahnya tetap berlaku. Nah itu yang paling penting ya. Maka syariat ini tentu kita harus melaksanakannya, tapi juga tentu tadi harus menyesuaikan kondisi masyarakat ya. Tapi bukan berarti, bukan kebalikannya. Apa maknanya? Bukan mengikuti keinginan masyarakat. Kalau keinginan masyarakat mah bisa aja gak usah tarawih Ustaz. Kalau tarawih pun bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya, tapi harus apa? Menikmati ya. Mungkin tahun ini At-Takatsur sampai Anas, tahun depan mulai nambah lagi, agak panjang lagi gitu kan ya. Itu yang paling bagus. Dan kalau ditanya mana tarawih yang paling bagus, makin lama makin panjang bacaannya, itulah sholat tarawih yang paling bagus. Asalnya begitu
ya. Nah, kalau nggak kuat ya cukup lambaikan tangan. Saya mau izin, mungkin izin di masjid lain ya. Nah, tapi ya tentu kalau sebagai imam juga harus bijak, ya harus bijak. Melihat yang sudah sepuh-sepuh, wah sepertinya kalau 1 juz nih gak kuat, ya sesuai kekuatan kita lah gitu. Ya. Bahkan pernah ada salah seorang ulama cerita, ada orang yang dengan satu kaki itu kuat sekali tarawih 5 juz pada satu kaki. Ketika ditanya, saya baru 100 ayat udah gini-gini, Bapak kok satu kaki dipakai tongkat gitu kok bisa kuat? Apa jawabannya? Saya berdiri sholat tarawih ini karena iman. Ternyata iman itu mampu menguatkan seseorang yang tadinya lelah itu bisa menjadi kuat. Ya, tentu ini butuh proses. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, tadi apa ya? Puasa diterima. Oh iya. Apa tanda puasa kita diterima? Ini berat sebetulnya. Ya, tanda puasa kita diterima itu takwa. Ya. Kan takwa, tujuan puasa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumushiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu definisinya banyak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang apa itu makna takwa. Beliau menjawab, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bima fit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang disebut dengan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takutnya kita kepada Allah. Wal amalu bima fit tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. War ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh, perjalanan panjang, yaitu perjalanan akhirat. Nah, kalau kita lihat pendapat ulama, kata para ulama ada 5 tanda. Kalau tadi kan masih secara dalam tataran konseptual. Dalam tataran praktisnya ada 5 tanda seseorang kalau beramal apapun termasuk puasa, ya, termasuk Ramadan, itu diterima oleh Allah. Apa 5 tanda itu? 1, ya, Allah mudahkan dirinya untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau Allah mudahkan diri kita untuk melakukan ketaatan, bermakna amal kita, kebaikan kita insya Allah diterima. Termasuk puasa kita insya Allah diterima oleh Allah kalau Allah mudahkan kita melakukan ketaatan. Yang kedua, Allah mudahkan diri kita untuk menambah ketaatan itu dengan amalan sunnah, ya. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, ya, sholat sunnah, sedekah sunnah, dan lain sebagainya. Sesuatu yang disunnahkan. Sunnah di sini maknanya nafilah, ibadah tambahan. Yang ketiga, ya, kalau amalan kebaikan kita diterima oleh Allah, Allah mudahkan hati kita menerima nasihat. Kadang ada orang yang gak suka dinasehati, tapi kalau orang yang amalannya diterima, termasuk puasanya, termasuk Ramadannya, dia rindu dengan nasihat, ya. Yang ketiga, yang keempat, Allah pertemukan dia, kumpulkan dia dengan orang-orang soleh. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi, seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, apa tanda seseorang amalnya diterima, amal kebaikannya diterima? Allah mudahkan matanya menangis. Menangis karena apa? Menangis karena bahagia, menangis karena sedih dengan dosa-dosanya. Makanya Al-Quran menyampaikan, falyadhaku qalilan walyabku katsira, hendaklah sedikit tertawa dan perbanyaklah menangis, ya. Maka menangis itu ternyata bagus, ya, selain ya secara psikologi juga bagus, secara agama juga, secara syariat, ya. Bahkan banyak beberapa riwayat disebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang yang dia ketika berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah dalam sholatnya, dalam baca Qurannya, kemudian dia menangis, meneteskan air matanya karena ingat dosa-dosanya dan juga ingat kesalahan-kesalahannya. Ya, itu 5 tanda secara praktis dari para ulama. Tapi kalau secara konsep, ya, Al-Quran menjelaskan seseorang puasanya diterima kalau ketakwaannya meningkat.
takwa itu nanti bisa dibuka di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, dan di surah Ali Imran ayat 133, 134, 135 sampai 136 kalau nggak salah. Nanti dibuka hubungan takwa dengan Allah itu di Al-Baqarah, hubungan takwa dengan manusia itu ada di Ali Imran. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada kesalahan semata-mata kebodohan saya pribadi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Baik, Masya Allah. Kepada Pak Saiful sama Ananda Farel boleh ke depan. Tadi sesuai yang saya sampaikan, ada kenang-kenangan yang Pak Ustadz yang berikan. Masya Allah. Ada satu, mau nggak Pak Saiful? Jangan dilihat harganya, tapi isinya ya. Baik. Baik. Terima kasih jemaah sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian pada hari pertama ini. Insya Allah nanti kita setiap hari kajian ba'da zuhur akan diisi oleh beberapa ustadz yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.